Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dari seluruh majelis menyampaikan selamat hari Minggu Salam. Sebelum kita mulai kebaktian kita terlebih dahulu berdoa di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita memasuki kebaktian kita pada pagi ini. Kita sambut bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Oh
kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sambut bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum yang pertama hingga hukum yang keempat.
Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut bernyanyi. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan.
Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengesihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita sambut bernyanyi. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini sebagai epistel tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kita bacakan secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab Dia akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat yang ketujuh kita bersama-sama membacanya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita sambut bernyanyi. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ina PHD.
warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari sejenak kita mendengarkan warta jemaat kita dalam minggu ini. Nama minggu kita pada hari ini, Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Topik minggu, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Yang kedua, pertukaran pelayanan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 April 2024, diadakan pertukaran pelayanan firman di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Sehubungan dengan itu, kita juga melaksanakan pengumpulan persembahan untuk mendukung kegiatan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Nama-nama pelayan bisa kita lihat di dalam Infokus. Kegiatan diakoni donor darah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini, Minggu 14 April 2024, kita mengadakan kegiatan donor darah yang dimulai pukul 9 sampai dengan 11 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. Untuk menjaga kesehatan kita masing-masing, majelis menghimbau agar kita dapat berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan tersebut. Bajar Panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah ibadah Minggu 7.30 WIB dan 10 WIB, Panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam melalui seksi remaja mengadakan bajar berupa makanan. Oleh karena itu, sebagai jalan kita untuk membantu panitia dalam mencari dana untuk kelangsungan kegiatan berjalannya setiap program yang telah disusun oleh panitia, diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Eki TS Lumbanggaul, anak dari Bapak Sintua Dolar Lumbanggaul dan Ibu Aslina Boru Simanjunta, jemaat HKBP Batam dari Wik Baloi Center, dengan pasangannya Lamtiur Maria Dolorosa, anak dari Bapak Hasan Sitanggang dan Ibu Rosemary Borusinaga, jemaat HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Jakarta Timur. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 April 2024 di Gereja HKBP Batam Resort Batam, masuk pukul 9.30. Pertandingan week berikut tempat dan jadwal ibadah pertandingan week. Rabu tanggal 17 dan Kamis tanggal 18 bisa kita lihat di layar Infokus. Yang ketujuh, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pada ibadah pukul 10 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Dihimbau kepada jemaat yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar mendaftarkan ke admin gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran anak tersebut. Katekisasi akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 6 WIB di gereja. Ibadah bulanan PND. Pada hari Minggu 21 April 2024 akan diadakan ibadah PND HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di HKBP Mahanaim Resort Mahanaim, masuk pada pukul 14 sampai dengan selesai. 9. Perekrutan guru sekolah minggu HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa gereja kita mengadakan perekrutan guru sekolah minggu dengan persyaratan jemaat HKBP Batam berperilaku yang baik dan beriman, berpendidikan minimal D3. Bagi jemaat yang berminat untuk menjadi guru sekolah minggu, boleh mendaftarkan diri melalui Diakones Deni Silitonga, Sintua CL Semurangkir,
dan Perhalado Week masing-masing. Yang ke-10, rekening Gereja HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita telah membuka rekening baru di Bank BRI dengan nomor rekening 0621 01 00 1452 301 atas nama HKBP Lubuk Baja Batam. Sumbangan diakoni Paskah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang berpartisipasi dalam membantu kegiatan diakoni sosial gereja. Berikut nama-nama yang penyumbang bisa kita lihat di dalam Infokus. Penerimaan mahasiswa baru di STT HKBP. Bagi warga jemaat yang berkeinginan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar dapat menghubungi full-timer HKBP Batam. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Nama-nama tertera di Infokus. Sumbangan bunga altar pada minggu ini sumbangan dari keluarga Reynaldi Juliato Purba, Wik Nagoya. Terima kasih atas sumbangannya. Ucapan selamat ulang tahun seluruh pelayan penuh waktu Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Berita keuangan, saldo akhir per 13 April 2024 sebesar Rp351.614. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Amasata dan keluarga.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sambut bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bersyukur pada Tuhan sudah 5 tahun lebih baru dapat kesempatan untuk melayangkan firman di persekutuan kita yang sangat indah ini. Apa kabar Manginang? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai dengan sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur.
Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika membaca ini, yang membaca bagian Mazmur ini, apa yang terjadi dalam diri Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian? Ketika membacanya, mendengarnya tadi, apa yang terjadi pada diri Bapak Ibu? Enggak ada ya? Ada ya? Pasti ada, seharusnya ada. Saya yakin hampir semua kita tadi malam berdoa sebelum tidur. Saya hanya memastikan hampir semua. Mungkin ada 1-2 orang yang lupa berdoa tadi malam, mungkin karena satu lain hal. Jadi saya tidak bisa jamin semuanya, tapi hampir semua kita berdoa sebelum tidur. Karena berdoa sebelum tidur itu pengalaman yang sangat menarik, Bapak Ibu. Karena dalam doa malam itu kita memiliki waktu yang bebas, unlimited time, untuk berdoa kepada Tuhan. Saya yakin di dalam doa kita, dalam doa-doa malam, kita pasti menyampaikan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan, memuliakan Tuhan atas semua yang baik yang sudah dilakukan kepada kita dalam satu hari. Ada mungkin beberapa di antara kita yang berdoa secara detail, yang mendoakan, mendaftarkan segala sesuatu, apa yang sudah dialaminya, yang diterima, dinikmati, atau yang dikumpulkan dalam satu hari. Dia akan berterima kasih kepada Tuhan atas waktu yang indah satu hari ini. Terima kasih kepada Tuhan atas makanan minuman yang boleh dinikmati dalam satu hari ini. Terima kasih kepada Tuhan atas pakaian yang boleh dipakai dalam satu hari ini. Terima kasih kepada Tuhan atas sahabat, pekerjaan yang sedang atau yang sudah dikerjakan dalam satu hari ini. Bersyukur kepada Tuhan atas ada pujian dalam satu hari ini. Dan juga bersyukur kepada Tuhan ada kritikan dalam satu hari ini. Pengalaman positif atau pengalaman yang kurang menyenangkan, tetap dia syukuri dalam hidupnya. Itu dalam doa malam. Dan tidak lupa pasti kita juga menyampaikan permohonan pengampunan dosa yang sudah kita lakukan dalam satu hari ini. Mungkin yang kita sengaja tidak sengaja, yang kita sadari, atau yang di bawah sadar, atau yang kita melakukan sesuatu tanpa tujuan tertentu tapi telah menyakiti hati orang. Kita sampaikan kepada Tuhan, dosa kesalahanku baik dalam pikiran, hati, perkataan dan perbuatan. Dan kita tidak lupa juga meminta Tuhan menyinari hati pikiran kita. Bahkan saya sering mendengar seorang pendeta berdoa sebelum tidur. Dia berkata demikian dalam doanya, sondangi mapudu menami, katanya. Terangi tempat tidurnya supaya dia tidak mimpi buruk, supaya dia dapat tidur nyenyak, tentram, aman dan diam di dalam Tuhan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Cuman belakangan ini banyak orang yang dia susah tidur bukan karena kondisi kesehatan. Mungkin ada juga yang bukan karena masalah dalam hidupnya, tetapi karena daya tarik dengan smartphone-nya. Bukan hanya pesawat sekarang delay, kita tidur pun delay sering. Aku mau tidur jam 10, tapi karena asiknya megang handphone ini, aku delay lah 1 jam lagi. Aku delay setengah jam lagi, mungkin 10 menit lagi, scroll semua. Delay 5 menit lagi, 5 menit lagi. Akhirnya sampai jam 12, kelaparan, pergi ke dapur, makan lagi. Lalu dia punya pemahaman, kalau habis makan gak boleh tidur, buka lagi handphonenya. Seperti itulah akhirnya delay berpengaruh kepada kesehatan. Jadi setiap malam bukan wajah Tuhan yang bercahaya kepada dia, tetapi cahaya handphone yang menyinari wajahnya, seperti itu. Akhirnya kondisi kesehatan juga terganggu.
Tetapi itu bisa kita hempang, bisa kita stop dengan doa malam. Setelah kita doa malam, semuanya selesai, aktivitas yang lain tidak ada, lalu aku dapat dengan tentram dan dengan segera tidur dan aman dan diam di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, hal inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan ini yang kita dengarkan tadi dalam Mazmur ini. Mazmur yang sangat sederhana, pentingnya doa malam, karena doa malam itu adalah pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atas kehidupan yang sudah kita kerjakan dalam satu hari. Doa malam itu juga menjadi kesimpulan di dalam kehidupan kita, di mana ini menjadi satu latihan kita, di mana satu saat juga mulai pagi sampai malam itu adalah gambaran hidup kita lahir dan meninggal dunia. Sehingga kita juga akan mengakhiri satu hari dengan damai, mengakhiri satu hari ini tugas selesai semua dengan sukacita, dengan perlindungan Tuhan. Demikianlah ketika kita mulai lahir sampai kita meninggal dunia nanti, hari perhentian kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan diam damai untuk selamanya. Jadi kita nggak canggung lagi kalau meninggal dunia ya Mang Inang ya, kan gitu, nggak canggung lagi kita. Makanya kita nggak ketakut lagi kalau waktunya sudah tiba. Udah biasa aku latihan meninggal, kan begitu. Jadi nggak usah khawatir lagi gitu. Saya mengerti akan hal itu. Jadi kematian sesuatu yang tidak menakutkan lagi. Sama itu seperti tidur juga. Ya kita berdoa juga, semogalah aku terbuka lagi mataku. Besok hari yang baru aku bisa melanjutkan kehidupan yang baru. Jadi kalau itu kita pahami dalam hal spiritualitas, kita bisa melihat betapa bahagianya hidup kita kalau setiap hari kita tidur dan lahir baru di hari yang baru. Sehingga aku punya pengalaman yang baru, habis malam aku tutup. Saya tutup perjalanan hidupku, kesimpulan dalam satu malam, satu hari ini setelah selesai, besok ada perjalanan yang baru. Jadi hidup itu tidak membosankan. Jadi jangan ada orang yang mengatakan hidupnya membosankan. Mungkin dia kurang sadar saja melihat bagaimana pentingnya atau begitu nikmatnya Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, kita lihat bagaimana Raja Daud, seorang raja yang dia juga mengalami sesuatu pergumulan. Tentu menjadi seorang raja, dia seorang pimpinan, leader dengan keamanan, kenyamanan dan fasilitas yang dimilikinya pada waktu itu pasti sangat nyaman. Tetapi yang membuat dia dapat tidur dengan tenteram, tidur nyenyak, diam aman bersama Tuhan, itu bukan dengan fasilitas, kehebatan yang atau semua yang dimilikinya, keamanan, kenyamanan atau hal lainnya sebagai seorang raja. Karena dia juga memiliki pergumulan dalam hidupnya. Itu semua dalam suasana hatinya bagaimana, hati pikirannya. Karena kita tahu bagaimana Raja Daud itu mengalami banyak pergumulan. Dari dirinya sendiri dia bergumul dengan dosanya dan pelanggarannya. Di tengah-tengah keluarganya, sejak dia berdosa, keluarganya juga rusak. Anak-anaknya saling menyakiti, saling melecehkan, saling membunuh. Bahkan ada anaknya yang melakukan kudeta kepadanya. Dia lari dari anaknya, di depan ada musuh, maju kena, mundur kena. Dia mengalami hal yang demikian. Dari hatinya sendiri dia bergumul, dari sekitar keluarganya bergumul, dalam pekerjaannya dia bergumul. Nah ini mungkin boleh kita tarik kepada diri kita. Kita juga bisa jadi memiliki pergumulan demikian dalam pekerjaan, secara pribadi, keluarga, anak-anak, suami, istri, dalam berbagai bentuk pergumulan dalam hidup kita. Nah tentu hal ini dapat membuat kita tidak dapat tidur nyenyak. Artinya kita tidak dapat tentram dalam kehidupan, sehingga hati khawatir, kacau, gelisah dalam hidup ini, nggak ada kepastian. Kadang-kadang kita juga, sebagian orang hampir saja kehilangan imannya. Dia do Tuhani katanya. Kenapa aku harus melalui pergumulan yang demikian? Nah disinilah kita lihat bagaimana Raja Daud ingin membagikan pengalaman spiritualnya bagi kita, supaya bagaimana hidup kita itu dapat tentram, nyaman, tidur nyenyak, meskipun kita berada di tengah-tengah pergumulan di dalam kehidupan kita. Dia seorang raja, kita juga seorang leader. Kita adalah pemimpin-pemimpin, setidaknya pemimpin keluarga. Mungkin ada pimpinan perusahaan, ada pimpinan grup, ada pimpinan satu lembaga, atau seorang pribadi juga yang memimpin dirinya sendiri. Kita nggak terlepas
dari berbagai pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Raja Daud hendak membagikan pengalamannya, mungkin kita boleh belajar darinya ketika kita mau dapat hidup tentram, nyaman meskipun begitu banyak pergumulan dalam hidup kita. Hal yang pertama yang ingin dikatakan kepada kita, yang diberitahukan, karena ini cerminan yang bisa kita belajar, itu yang pertama kita menyadari bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, anak-anak Allah dikatakan dalam 1 Yohanes tadi. Setiap kita menyadari kalau aku ini ternyata orang yang dikasihi Tuhan, aku adalah umat Tuhan. Raja Daud tegas mengatakan hal itu tadi, bahwa dia percaya bahwa Tuhan sudah memilih orang yang dikasihinya. Nah, ini yang perlu ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kadang orang tidak menyadari kalau dia adalah seorang pribadi yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang ada orang menyalahkan dirinya atau menjauhkan dirinya dari Tuhan, atau tidak menyadari secara dalam seberapa besar kasih Tuhan kepadanya. Kalau Tuhan memilih kita itu sebagaimana Tuhan memilih umat Israel, bukan karena kehebatan umat Israel itu, bukan karena banyak jumlahnya, tetapi justru bangsa yang terkecil. Kenapa Tuhan mengasihi dia? Karena Tuhan jatuh cinta padanya, mengasihinya. Nah, disinilah perlu kita menyadari identitas kita sebenarnya, Bapak Ibu. Kita berbahagia sebagai anak-anak Tuhan, kita berbahagia sebagai orang dikasih Tuhan, sehingga kita percaya kalau Tuhan melindungi, memberkati, memelihara hidup kita. Itu yang pertama yang perlu kita imani dalam kehidupan kita. Yang kedua, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita lihat bagaimana Raja Daud, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, doanya di sini bukan doa saja, tetapi sungguh-sungguh berdoa. Mungkin boleh kita bedakan, aku berdoa, tapi kadang-kadang nggak sungguh-sungguh berdoa. Kadang ada orang mau berdoa sebelum makan, nah asal ya udahlah, petang yangi katanya, seperti begitu. Tapi kadang doanya itu seperti ya udah asal berdoa sebagai tanda bahwa aku mau makan. Atau berdoa sepertinya dia tidak menjiwai doanya, tidak hidup dalam doanya. Dan di sini sungguh-sungguh berdoa. Dan dia percaya. Dari sini kita lihat bagaimana Raja Daud itu di dalam doanya, dia berani berkata, kalau aku berdoa Tuhan mendengarkan. Itu level pertama masih di dalam spiritualitas dalam doa. Aku berdoa Tuhan mendengarkan. Belum menjawab. Nah, kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 1, kita lihat kalau kita baca seluruhnya itu, ketika umat Tuhan itu berdoa, beribadah, menyampaikan kurban-kurban, membuat pesta-pesta, memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tetapi Tuhan tidak mendengarkan. Bagaimana mungkin Tuhan menjawab doa kita kalau Tuhan tidak mendengarkan? Nah, itu masih level pertama, ketika aku berdoa Tuhan mendengarkan. Nah, keyakinan itu perlu bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Jangan sampai ada di antara kita, aku berdoa ditanggil Tuhan itu marang daun, seperti itu. Kita yakin aku berdoa Tuhan mendengarkan, lalu aku menunggu ke level berikutnya, yaitu bagaimana Tuhan menjawab dan aku menantikannya dengan diam juga. Dan hanya itu yang memberikan kelegaan kepadaku, kata Raja Daud. Nah, bagaimana dia bisa tentram, bisa membaringkan tubuhnya dalam doanya. Dia menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan itu memberikan kelegaan kepadaku, karena dia juga mengenal dirinya bahwa dia adalah orang yang bermasalah juga, seperti yang saya sampaikan tadi, dengan dosanya, dengan pergumulan di sekitarnya. Tapi ketika dia menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan, dia memberikan kelegaan bagiku. Tuhan memberikan kelegaan bagiku dalam doa, dan aku tetap berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Jadi sungguh-sungguh berdoa, aku berdoa, Tuhan mendengarkan. Yang ketiga, hidup dalam ibadah, persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan korban dan percaya itu harus sejalan. Nah, kalau pada waktu itu kita pahami persembahkan korban itu pasti menyampaikan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan penebus salah. Itu ada 5 korban yang persembahan korban yang diberikan sesuai dengan agama Yahudi pada waktu itu. Ketika itu dilakukan setiap orang, maka dia sudah melakukan tugasnya dan hal standar spiritualitas yang boleh dilakukannya, yang berkenan, yang ideal
di mata Tuhan. Tetapi setelah itu, setelah Yesus hidup dalam kita, itu tidak kita lakukan lagi karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Lalu apa yang kita lakukan lagi ketika dikatakan persembahkan korban yang benar? Nah, kita pergi ke Roma 12 ayat 1. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan kurbanmu, lakukan ibadahmu dengan sejati. Persembahkan tubuhmu agar Tuhan yang mengendalikan hidupmu. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, baik dalam hati, rencana, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita serahkan semua. Tuhan yang menggerakkan kita. Karena Tuhan ada dalam kita, Tuhan yang menggerakkan. Bukan pengetahuanku, bukan kehebatanku, bukan kekayaanku, tetapi Tuhan yang menggerakkan semua totalitas hidupku. Percayalah bahwa ketika kita melakukan hal itu, hidup kita akan baik. Meskipun kita menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup, kita akan baik-baik saja ketika kita tetap pada jalur, pada jalan Tuhan. Yang keempat, hidup bersyukur. Hidup bersyukur, bersukacita. Dari sini kita lihat bagaimana Raja Daud itu bersyukur, bersukacita karena apa? Karena begitu banyak kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini adalah respon yang positif dari setiap kita, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus. Memberi respon kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan itu menyertai kita, memberkati kita, mengisi hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sukacita yang terbesar itu adalah kelegaan karena dia sudah dikuduskan oleh Tuhan. Bahkan sukacita itu digambarkan seperti sukacita melebihi orang yang menikmati dan memperoleh hasil panen, kelimpahan gandum dan anggur. Saya yakin setiap kita kalau udah di bulan muda itu pasti senang semua, senyumnya pun manis-manis kalau bulan muda. Kalau udah bulan tua senyumnya agak asam, agak seperti itulah. Kalau jemaat kita di Malaysia, saya agak tertarik melihat mereka agak berbeda. Kalau mereka di Malaysia, kalau bulan muda gereja itu penuh. Kalau udah bulan tua, mungkin sedikit aja yang beribadah. Ternyata mereka begini, kalau baru gajian amang, las doro hamar minggu amang katanya. Kalau udah bulan tua, nggak sanggup awak pergi ke gereja amang katanya begitu. Oh, agak berbeda saya bilang. Di tempat lain kalau bulan muda lari kemana-mana saya bilang. Pergi jalan-jalan, pergi ke sana, healing katanya istilah sekarang. Kalau udah bulan tua, baru alas wadong ngepengna Roma tu gereja saya bilang. Tapi kalian agak unik saya bilang. Tapi itulah dinamika kita yang hidup bertuhan itu. Tidak ada yang salah di sana, kita nggak bisa mengatakan ini lebih baik, ini lebih buruk. Tapi begitulah dinamika kehidupan. Setiap orang punya hak bagaimana dia menjalankan kerohaniannya. Hal yang dapat melihat itu baik atau tidak hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang menilai apakah kita baik beribadah atau tidak. Apakah kita baik bersyukur atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana menilai kita. Kita sendiri tidak mampu. Apalagi orang lain menilai kita. Itu di luar dari kemampuan. Nah, disinilah kita lihat bagaimana bersyukur, apalagi karena cahaya Tuhan, wajah Tuhan menerangi hidupnya. Terangilah kami dengan wajah-Mu Tuhan. Cahaya Tuhan, cahaya wajahnya menerangi kita, menerangi Raja Daud. Inilah yang membuat dia kasih sukacitanya berkelimpahan. Karena ini kekayaan yang kita miliki bersama. Kita tahu cahaya Tuhan, terang Tuhan. Nah, kalau kita dikatakan wajah Tuhan menyinari kita, itu artinya Tuhan tepat berada di depan kita. Jadi kalau itu kita imani setiap saat Tuhan tetap berada di depan kita, berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa yang aneh-aneh. Coba-coba ada orang melakukan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan, wah, julu do Tuhan nih. Sedangkan kita kalau duduk di depan, kalau kita sekolah dulu duduk di depan, mana berani kita melakukan gerakan-gerakan tambahan, tetap melihat guru untuk mengajar, kan begitu. Sama seperti Bapak Ibu yang duduk di depan, semua serius sekali mainnya. Gak ada yang berani melakukan hal yang lain-lain, karena semua saling melihat. Nah, ini semua persis di hadapan kita, Tuhan, wajah Tuhan menyinari kita, yang pada akhirnya kita akan seperti menjaga hati, menjaga hidup kita, menjaga tindak tanduk kita. Kemanapun kita, wajah Tuhan ada di hadapan kita. Nah, disinilah kita lihat bagaimana kita mengalami hal yang demikian, sehingga
dengan ini kemanapun kita pergi, wajah Tuhan menyinari kita, kita nggak akan berani berbuat apa-apa yang lain yang tidak baik, tetapi sebaliknya kita melakukan segala sesuatu apa yang dikehendaki Tuhan. Karena cahaya itu, terang itu adalah firman Tuhan sendiri. Kita tahu dari awal Tuhan menciptakan yang pertama sekali terang tanpa benda penerang, supaya terang cahaya itu menjadi sorotan dalam hidup kita. Itu kita highlight dalam hidup kita, supaya kita nggak terkecoh ke hal-hal yang lainnya, tetapi kita fokus kepada terang Tuhan itu firman-Nya. Kita lihat bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya menjadi tiang api di malam hari, supaya umat Tuhan bangsa Israel yang dari Mesir ke tanah Kanaan bisa berjalan dalam kegelapan, supaya tidak ada sedikit pun kegelapan di dalam hati, dalam hidup orang percaya. Tuhan selalu menyatakan terangnya, kasihnya, cahayanya kepada kita, supaya tidak ada ruangan-ruangan gelap dalam hati kita. Tidak ada penyimpanan sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Tidak ada ruangan kebencian, tidak ada ruangan dendam, tidak ada ruangan kesombongan dalam diri hati kita. Semuanya diberikan terang di dalamnya. Dan inilah berkat Tuhan yang sama bagi kita semua, berkat rohani, terang firman Tuhan. Dan itu sebabnya kita boleh duduk bersama di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berkat jasmani kita berbeda, hamoraut tak berbeda, hasangapot tak berbeda, hagabiot tak berbeda, usia kita juga berbeda, uang kita berbeda, gaya kita pun berbeda semua. Aka perdaging odoi, itu semua hal jasmania, itu berbeda semua, tetapi kualitasnya baik. Berkat Tuhan, berkat jasmani, tetapi berkat yang sama itu cahaya, terang, Injil, keselamatan diberikan sama kita, semuanya sama. Keselamatan itu sama. Semua kita orang-orang yang selamat. Tidak ada di antara kita yang lebih selamat, yang paling selamat, agak selamat, rada-rada selamat, selamat ya, seperti itu. Enggak ada itu. Semuanya sama. Semua mendapat berkat rohani yang sama. Itulah kesamaan yang membuat kita bisa duduk bersama beribadah kepada Tuhan. Dan disitulah kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan itu bagi kita. Yang kelima, belajar mengendalikan diri. Di sana kata disebutkan ada temperamen atau suatu karakter, marah disebutkan. Kenapa marah dikatakan di sini? Saya berpikir kan, kenapa marah? Nggak ada yang lain. Oh, ternyata marah ini bisa merusak suasana. Dan kadang marah ini yang paling sering kita lakukan dalam satu hari. Mungkin Bapak Ibu boleh hitung berapa kali marah dalam satu hari. Marah itu mungkin sesuatu yang membuat kita menjengkelkan, komplain, marah. Berapa kali? Jangan-jangan di satu tempat pernah saya melayani di gereja karena terlambat ibadah pagi, masuk ibadah siang karena macet, yang baru pulang gereja pun marah-marah, baru pulang gereja. Titin legresen, nomor 2 doa lah kau, apa matan gitu-gitu marah-marah, padahal baru beribadah. Nah itulah baru beribadah udah marah-marah, apalagi kalau di rumah, di tempat kerja, sama temannya. Coba dihitung berapa kali. Marah itu bisa merusak suasana, marah itu bisa membentuk kebencian, bahkan menyakiti orang lain. Nah ini dikatakan bagaimana memanage diri, bagaimana supaya hidup kita itu memiliki pengendalian diri yang baik. Marah itu boleh, tapi jangan berbuat dosa. Marah itu lebih baik daripada putus asa, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sampai sebelum amarahnya reda. Dari sini kita lihat bagaimana orang merespon sesuatu, jangan marah-marah, jangan darah tinggion, jangan panik, itu sebenarnya arahnya. Kalau mengalami sesuatu jangan panik, tetapi tetap tenang di dalam Tuhan. Lebih baiklah engkau berkata-kata dalam hatimu tapi tetap diam, itu dikatakan Raja Daud. Ini lebih mudah kita mengerti dalam terjemahan lainnya, dikatakan meditate katanya. Bermeditasilah kau di tempat tidurmu itu. Bermeditasi tapi diam. Mengucapkan kata-kata, kata-kata itu hendaknya kata-kata berkat, jangan kata-kata kebencian. Jangan sampai di tempat tidur kita merancang kejahatan. Jangan sampai seperti orang fasik yang dikatakan dalam Mazmur 36 ayat 4. Di tempat tidurnya pun dia merancangkan kejahatan. Seharusnya itu tempat istirahat, tempat menenangkan hati, jiwa. Tapi kok ada orang di tempat tidurnya juga merancang kejahatan. Itu karena apa? Karena amarah di dalam hatinya yang tidak kunjung reda.
Jadi ketika kita marah, coba menahan diri, lalu bermeditasi sebentar, sejenak. Ambil waktu sejenak bermeditasi, berkata-kata dalam hati, dan diam. Seperti itu. Sama halnya seorang istri yang pergi menjumpai dokter. Dokter, coba lihat dulu suamiku itu marah-marah kerjanya, ribut kali, marah kali, bagaimana caranya mendiamkan dia, katanya. Oh, gampang itu, kata dokter itu. Bagaimana? Kalau dia pas marah, minum air putih, katanya. Tapi jangan telan, buatlah di mulutmu. Tetap. Jadi selama di dalam mulutmu air putih, pasti diam itu. Buatlah begitu, katanya. Lalu dilakukan si ibu inilah, pergi dia pulang, lalu dilakukannya lah itu, dan berhasil. Lalu dia menjumpai dokter ini. Dokter, itu apa sih khasiatnya? Ada air dalam mulut. Suamiku bisa nggak marah-marah, berhenti marah-marah, dan dia nggak ngomel-ngomel lagi, katanya. Ya iyalah, selama air ada dalam mulutmu, kau kan nggak ngomong. Jadi selama kau diam, dia nggak akan menjawab. Nah, kau diam terus, nah dia pasti berhenti sendiri, katanya gitu. Jadi lebih baik di sana bermeditasi, diam, berkata-kata, jangan merespon sesuatu dengan cara yang salah. Kendalikan diri dalam diri. Yang keenam, jaga kekudusan diri. Jangan menodai kemuliaan Raja, kemuliaan Tuhan, bahkan kemuliaan tubuh kita. Jangan kita nodai dengan dosa. Jangan cintai yang sia-sia, yang tak berguna, tetapi hal yang berguna. Jangan membicarakan sampah, jangan memikirkan sampah. Nah, kadang kita terlalu banyak menyimpan sampah, sehingga kalau smartphone kita itu banyak sampah, itu lemot akhirnya. Smartphone kita delete galeri, tapi sampah nggak kita kosongkan. Nah, itu performa handphone kita juga tidak baik. Begitu juga hidup kita. Ada beberapa hal yang boleh kita pikirkan, hal berguna kita pikirkan, kita lakukan. Kalau udah sampah, udah stop aja, nggak usah dibicarakan, seperti itu. Saya sering mengatakan itu, kalau toksik itu membicarakan orang lain yang buruk, itu sampah, nggak usah bicarakan lah. Ada sesuatu yang buruk tentang orang lain, nggak usah bicarakan itu, yang baik-baik bicarakan. Itu sampah, ngapain kita bicarakan sampah? Bukan orangnya, tapi karakter itu sampah, nggak usah kita bicarakan. Nah, ketika kita memiliki hal itu, kita jadi terbebas dari hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Jadi jangan kita nodai kemuliaan Tuhan, kemuliaan kita, di mana Tuhan ada dalam diri kita, karena sampah-sampah yang kita simpan dalam hati pikiran kita. Kebencian, dendam, kekhawatiran itu sampah sebenarnya. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kalau enggak kita rusak sendiri, kita bau sendiri, kita menderita sendiri. Itu sebabnya jangan nodai, tapi jaga kekudusan diri kita. Nah, disinilah kita lihat, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau ini sudah kita alami dalam hidup kita. Kita dalam perjalanan hidup kita menyadari bahwa ternyata aku ini adalah milik Tuhan, aku selalu berkomunikasi dengan Tuhan, aku hidup beribadah dengan baik dan penuh percaya, aku bersyukur, aku mengendalikan diri dan menjaga kekudusan diriku. Maka dengan ini ketika aku akan melakukan ini, menerapkan ini dalam hidupku, maka aku akan dapat dengan tentram membaringkan tubuhku dan segera tidur, dan aku diam dan aman di dalam Tuhan. Jika itu kita bisa dan dapat kita lakukan setiap malam, maka pada akhirnya di hari perhentian kita untuk selamanya juga tidur untuk selamanya itu, dan mendapat kekekalan dengan Tuhan. Ketika kita berhenti, maka kita juga akan berakhir dengan damai dan tentram. Itu sebabnya ada rest in peace, kita beristirahat dengan damai, sehingga kualitas hidup kita setiap hari yang berulang-ulang setiap hari begitu, itu selalu baik dan menjadi pengalaman yang menarik dalam hidup kita sampai hari perhentian kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah mengingatkan kami melalui spiritualitas Raja Daud, agar kami dapat belajar dari firman-Mu ya Tuhan, belajar dari spiritualitas yang dilakukan Raja Daud di dalam perjalanan hidupnya, agar hidup kami dapat tentram dan aman dan diam di dalam Engkau ya Tuhan. Meskipun kami masih menghadapi berbagai pergumulan, tetapi hati dan hidup kami tetap tentram, sehingga dengan kecerdasan yang demikian kami dapat mengantisipasi segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami, dan kami segera mengetahui bagaimana menghandle segala sesuatu dalam hidup kami, yang semuanya dari kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang sudah berkenan menyinari kami dengan wajah-Mu, sehingga Engkau tetap berada di hadapan kami,
sehingga kemanapun kami melangkah Engkau ada, dan kami tidak perlu takut khawatir lagi ya Tuhan. Dan terlebih lagi kami tahu apa yang harus kami perbuat, dan kami tidak akan melakukan sesuatu yang mengecewakan, yang menyakiti hatimu, tetapi yang menyenangkan Engkau ya Tuhan, memuliakan Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Sehingga ketika kami hidup seturut dengan cahaya terang-Mu ya Tuhan, maka teranglah hidup kami, teranglah jiwa kami, dan baiklah keadaan kami. Dan bukan hanya kami, dari diri kami juga terpancar kebaikan bagi siapa saja yang berada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berada di tempat ini. Kami sungguh berbahagia dan beruntung memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, pelihara kesehatan kami, dan berangkatkan kami dengan sukacita untuk melanjutkan kehidupan kami. Kalaupun ada beberapa orang dari jemaat-Mu ya Tuhan yang tidak dapat bersama kami karena keadaan sakit, itu saudara kami Alfredo Panjaitan, Inang Panjaitan Boru Napitupulu, Andini Hasibuan, Inang Sintua Simamora, dan Amang Gultom Boru Manurung. Tuhanlah yang memberkati mereka Tuhan, menyertai mereka di dalam kondisi sekarang ini. Jamah mereka ya Tuhan, hati, pikirannya, imannya, agar mereka berpengharapan kepadamu. Berkati segala pengobatan, berkati obat, makanan, minuman, dan waktu istirahat yang mereka terima ya Tuhan, agar semuanya itu memberi kekuatan bagi tubuhnya, yang pada waktunya mereka akan sembuh, dan Tuhan memberikan kelegaan bagi mereka, dan mereka dapat lagi bersama dengan kami bersekutu memuji Engkau ya Tuhan. Berkati semua pelayanan-Mu ya Tuhan di gereja ini ya Tuhan. Tuhan berkati semua pelayan-Mu dan jemaat-Mu yang menerima pelayanan. Kiranya Engkaulah yang memberkati semuanya berjalan dengan baik, dan pelayanan menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Jemaat-Mu terberkati, dan para pelayan-Mu juga selalu dan mendapat hikmat daripada-Mu, dikuatkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dan segala sesuatunya di dalam hidup kami. Kiranya Engkaulah yang memberkati dan memelihara hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dan menyampaikan persembahan kita.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.